Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, insyaallah pada kajian malam ini kita akan membahas tentang panduan imam dalam salat atau fikih bagi seorang imam dalam salatnya. Yang pertama, siapa yang berhak untuk menjadi imam? Dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam untuk suatu kaum adalah yang paling baik dalam membaca kitabullah, yang paling baik, yang paling mutqin, yang hafalannya mutqin, dan dia yang benar dalam membaca Al-Quranul Karim. Selain mutqin, harus pula benar tajwidnya, hukum-hukum yang terkait dengan huruf, sifatul huruf, makharijul huruf, dan dia pula yang mengetahui fikih salat. Andaikan ada seseorang yang dia mujawwad atau baik dalam membaca Al-Quranul Karim, ada satu lagi yang kurang hafalannya, tetapi dia lebih mengerti tentang hukum-hukum salat, maka lebih didahulukan yang lebih faqih tentang hukum-hukum salat daripada yang mutqin hafalan Al-Qur'annya tetapi kurang faqih dalam hukum-hukum salat. Karena banyak hukum yang harus dikuasai oleh seorang imam, hukum-hukum salat maksudnya. Jadi jangan sampai seorang imam dia tidak mengerti ketika dia lupa salatnya, apa yang harus dia lakukan. Kemudian ketika dia batal, apa yang harus dia lakukan. Baik. Ini yang pertama, kata Rasulullah SAW, yang paling baik dalam kitabullah, dalam hafalan, kemudian cara membacanya, selain dia pun faqih ya dalam ahkamus shalah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa'lamuhum bisunnah. Andaikan mereka dalam hal qiraah, dalam hal Al-Quran sama, hafalannya sama, baik dalam tajwidnya pun sama, maka yang paling mengilmui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengilmui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah hadis-hadis. Nah, ada kisah ketika berkumpul Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih bin Utsaimin, dan Asy-Syaikh Muhammad ibn Nuh Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu ta'ala dalam satu waktu. Ketika masuk waktu salat, di antara mereka mengatakan, entah Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin, dalam hal Al-Quran mungkin kita sama, tetapi untuk hadis Nabi SAW yang paling mengilmuinya adalah engkau, wahai Syekh Al-Albani. Maka engkau yang paling berhak untuk menjadi imam bagi kami. Jelas ini?
Ya, Syekh Ibn Baz. Ana lupa Syekh siapa yang menceritakan kisah ini di saat haji pada saat itu. Ya. Berkumpul Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan sebagian ulama mengatakan dari tahun 900 Hijriah sampai saat ini 1442 Hijriah, untuk ulama yang paling mendalami bidang hadis tidak ada yang melampaui Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Berarti kurang lebih 500 tahun ya, yang mendalami, yang menelaah hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada yang seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian berkata Rasulullah SAW, fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Andaikan mereka dalam ilmu sunnah pun sama, maka yang lebih dulu hijrah. Yang lebih dulu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, yang lebih dulu hijrah dari Makkah ke Madinah siapa? Dulu ya, atau dari negeri mereka pada saat itu, dari negeri Yaman ke Madinah siapa? Misalnya sekarang ini dari negeri kafir, dari Amerika, dari Prancis ke Arab Saudi, atau ke Indonesia, ke negeri-negeri Islam. Dan diulangi lagi sekali lagi, dhabit ketentuan satu negeri adalah negeri Islam dan negeri kafir adalah negeri Islam yang sya'air al-Islam, syiar-syiar Islam nampak di negeri tersebut, dan yang paling puncaknya adalah azan, salat 5 waktu, salat Jumat, salatul Id. Andaikan nampak zahir syiar-syiar ini dalam satu negeri, maka itu dikatakan negeri Islam. Ya. Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, oleh Syekh Abdurrahman ibn Umar Al-Adani rahimahullahu taala, dan banyak para ulama lain. Dan negeri Indonesia ini dikatakan oleh banyak ulama adalah negeri Islam, seperti Syekh Muqbil, Syekh Ibn Baz dalam fatwa-fatwa beliau. Di Indonesia ini nampak zahir, di Bandung zahir, tidak berjarak 300 meter ada masjid. Ketika masuk waktu salat bersahutan azan, ya, sampai ada 5 menit sampai 10 menit terkumandangkan azan. Dan apabila di satu negeri tidak ada syiar-syiar tadi, yang itu menyeluruh, ya, tidak ada azan, tidak ada salat 5 waktu nampak, tidak ada salat Jumat, tidak ada salat Id, maka negeri tersebut adalah negeri kafir. Mungkin ada di satu negara terkumandangkan azan, tapi cuma di satu masjid saja, tidak menyeluruh, maka tetap dikatakan negeri kafir. Ya, tekanan dari pemerintah tidak boleh terkumandangkan azan di negara ini kecuali hanya di satu masjid ini saja. Misalnya ini negeri apa? Negeri kafir. Baik. Kemudian fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Andaikan mereka dalam hijrah pun berbarengan, maka yang lebih dulu masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, fa akbaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Baik, ini hukum asal. Kemudian dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada para pemuda, mereka pergi rihlah li talabil ilm. Mereka pergi safar dari negeri mereka untuk belajar ilmu agama ke Madinah. Ya, belajar ke Rasulullah SAW, beberapa pemuda. Kemudian terlihat oleh Rasulullah SAW mereka sudah merindukan keluarga mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyarankan mereka untuk pulang, dan Rasulullah wasiatkan, ya ummukum akbarukum, ya ummukum
akbarukum, yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Karena mereka, para pemuda tadi, berbarengan dalam belajar Al-Qur'annya, dalam belajar sunnah nabinya, dalam hijrahnya, ya. Karena itu Rasulullah SAW langsung menunjuk di antara mereka mana yang paling tua di antara mereka yang untuk menjadi imam. Nah, ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian apabila seorang dia berkunjung, bertamu kepada saudaranya ke rumahnya, maka yang berhak untuk menjadi imam adalah sahibul bait, pemilik rumah. Walaupun dia tidak lebih banyak hafalannya dari si tamu, walaupun dia tidak lebih mengilmui sunnah daripada tamu, yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah sahibul bait. Kata Rasulullah SAW, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanih. Tidak boleh seseorang untuk mengimami orang lain di rumah saudaranya, ya di rumah orang ini, wala fi sultanih, atau di daerah kekuasaannya. Misalnya dia RT, RW, lurah, demikian ke atas, yang paling berhak untuk mengimami di daerah kekuasaan lurah tersebut, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur adalah pemimpin pemerintahan tersebut dari tingkat RT sampai presiden. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan wala fi sultani. Ya, jangan seorang mengimami yang itu di daerah kekuasaan saudaranya, kecuali atas izin sahibul bait. Ya, kalau sahibul bait sudah mengizinkan tamu untuk menjadi imam, maka tidak mengapa. Ya, terkadang ada imam Masjidil Haram seperti Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sudais, beliau mengunjungi Indonesia. Nah, yang paling berhak untuk menjadi imam sebenarnya imam rawatib masjid yang ada di Indonesia. Tetapi sebagian meminta, ya tentunya banyak orang mengharapkan Syekh Sudais lah yang menjadi imam, yang diizinkan beliau untuk menjadi imam di masjid yang ada di negeri Indonesia ini. Baik. Kemudian disunnahkan bagi seorang imam memperingan sholatnya, ya, jadi tidak diperlama sholatnya. Kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami jamaah, maka peringanlah. Fa inna minhumud dha'if was-saqim wal-kabir. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa'. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami jamaah, maka peringanlah, karena di antara jamaah ada yang lemah fisiknya, ada yang sedang sakit. Nah, jadi orang yang sakit pun boleh memaksakan dirinya untuk sholat di masjid. Ya, orang sakit mendapatkan uzur enggak? Dia dapat uzur untuk sholat di rumah. Dia dapat uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tetapi boleh juga andaikan dia memaksakan diri ke masjid. Ini bukan di saat-saat pandemi sekarang ini, ya, di waktu-waktu normal. Ya, seperti Rasulullah SAW, beliau meminta Abbas ibn Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib memapah beliau. Rasulullah dipapah oleh dua sahabat, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Rasulullah SAW, dipapah untuk sholat di masjid di samping Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bermakmum dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para jamaah bermakmum dengan salatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah,
Wal kabir, ada juga mungkin di antara jamaah itu orang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, dan apabila salah seorang di antara kalian salat sendirian, falyutawwil masya, perpanjanglah semau dia. Perpanjanglah semau dia. Kayak Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran dalam satu rakaat. Ada sahabat yang mau ikut salat. Ini bukan salat wajib, ya, salatul lail, salat tahajud. Ya, Rasulullah SAW beliau salat sebagaimana beliau biasa salat. Ya, satu rakaat lebih dari 6 juz beliau baca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Nah, kemudian kisah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu yang beliau mengimami kaumnya dengan surat Al-Baqarah 3 juz. Kalau itu dibaca normal 2,5 jam lebih. Ya, misalnya kita sekarang azan Isya jam 7:30, 8:30, 9:30, 10, jam 10 malam baru selesai. Tentunya ini memberatkan para jamaah. Ada di antara jamaah pada saat itu yang membatalkan sholatnya, kemudian di pagi hari melaporkan apa yang diperbuat oleh Mu'adz ibn Jabal kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah kepada Mu'adz ibn Jabal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai sekalian manusia muslim, ada sebenarnya di antara kalian yang membuat orang itu lari dari Islam. Coba kalau diumumkan saja, nanti sholat isya'nya insya Allah kita akan membaca surat Al-Baqarah. Kira-kira yang sholat berapa orang? Udah nyari masjid tempat lain dulu. Ya. Kata Rasulullah SAW, inna minkum munafirin, ada di antara kalian yang membuat orang lari dari Islam. Ya, merasa berat, oh berarti sholat isya segini ya panjangnya, ya nggak ke masjid lagi nanti, macam-macam. Faman amman nasa falyatajawwaz, siapa yang mengimami jamaah maka peringanlah. Fa inna khalfahu ad-dha'if wal kabir wa dzal hajah, karena di belakang imam tersebut ada makmum yang lemah fisiknya, ada orang tua lemah, wa dzal hajah, ada yang punya keperluan. Entah di rumahnya ada yang sakit, entah dia harus pergi ke stasiun, ya, dikejar waktu. Taib. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-murad bil ijaz ma'al ikmal, maksud diperingan tetapi dengan disempurnakan. Ya, jangan sampai dia memahami diperingan di sini tidak ada tumakninah, dihilangkan rukun atau itu wajib. Taib. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma shallaitu wara imami qad akhaf salat wala atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku salat di belakang imam yang lebih ringan dan sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain ringan, sempurna. Ya, baik. Jadi biasanya yang Rasulullah SAW baca di sholat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Di sholat zuhur setengahnya, antara 30 sampai 50 ayat. Di sholat asar setengahnya lagi, ya, antara 15 sampai 25 ayat. Nah, kemudian di sholat maghrib Rasulullah SAW terkadang memakai surat panjang, tetapi biasanya memakai surat-surat yang pendek. Kalau di salat isya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal, bacalah surat Al-Ghashiyah atau Al-Lail, Asy-Syams, Al-A'la, yang sekitar segitu. Disunahkan bagi imam untuk memperpanjang rakaat pertama dari rakaat yang setelahnya. Ya. Hadis Abi Qatadah Al-Ansari,
Abu Qatadah Al-Ansari, Al-Harits ibn Rib'i. Nama beliau adalah Al-Harits ibn Rib'i radhiyallahu taala anhu. Wa yutawwilu ar-rak'ah al-ula ma la yutawwilu fi ar-rak'ah ats-tsaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang rakaat pertama yang itu tidak seperti rakaat kedua. Baik. Ini hukumnya sunnah. Nah, kalau surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah mana yang lebih panjang? Al-Ghasyiyah. Apa yang Rasulullah baca di rakaat pertama? Al-A'la atau Al-Ghasyiyah? Al-A'la. Di rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Gitu kan yang Rasulullah selalu baca di salat Jumat, di salat Id, ya kan? Nah, yang sering Rasulullah kerjakan memperpanjang bacaan di rakaat pertama, ya, kemudian rakaat berikutnya lebih ringan, lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Sekalipun andaikan imam tersebut memperpanjang rakaat kedua tetapi tidak terlalu panjang daripada rakaat yang pertama, tidak mengapa. Contohnya tadi apa? Salat Jumatnya Rasulullah, salat Idnya Rasulullah, ya, Al-Ghasyiyah lebih panjang daripada Al-A'la, dan Al-Ghasyiyah dibaca di rakaat kedua, kemudian Al-A'la Rasulullah baca di rakaat pertama. Jelas ini ya? Baik. Dalil lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang salat di rakaat pertama. Laqad kanat salat az-zuhr tuqam fayadhhabu adh-dhahib ila al-baqiyah. Salat zuhur didirikan, kemudian ada seseorang yang dia batal dalam salatnya pergi ke Baqi', kuburan Baqi', kesananya lagi daerah sana. Fayaqdi hajatah, kemudian dia buang hajat di daerah yang tanah lapangnya dekat Baqi'-nya. Tsumma ya'ti ahlahu fayatawadda, kemudian dia pulang ke rumahnya, kemudian dia berwudu. Tsumma ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'atil ula bimma yutawwiluha, kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi, Rasulullah masih di rakaat pertama. Gimana tuh panjangnya salat zuhur? Ya, seseorang pergi, mungkin ada batal wuduknya, ya, ketika baru mulai didirikan salat, orang ini pergi buang hajat dulu, lumayan berjarak ke Baqi', sekian ratus meter lah. Kemudian dia pulang ke rumahnya, berwudu di rumahnya, dia balik lagi ke Masjid Nabawi, Rasulullah masih di rakaat pertama. Ya, terkadang sholat zuhur Rasulullah SAW itu lamanya seperti ini. Ya, jadi sholat terlama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah sholat subuh itu apa? Sholat zuhur. Nah, kemudian wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Tidak boleh makmum untuk mendahului imam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Dijadikan imam itu untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, jangan kalian selisihi imam. Fa idza raka'a farka'u. Andaikan imam sudah ruku, raka'a, sudah ruku, fi'il madhi di sini. Farka'u, baru rukulah kalian. Apabila imam sudah ruku, maka rukulah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Andaikan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sudah sujud, sujudlah kalian. Sudah sujud nih, sajada fi'il madhi. Andaikan imam sudah sujud, baru sujudlah kalian. Ya, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dan apabila imam sholat duduk, maka sholat duduk pula lah kalian seluruhnya. Ini di awal-awal Islam. Apabila imam sholatnya duduk, ya bukan artinya imam ini dia cacat paten sehingga dia tidak bisa sujud selamanya. Kan ada, ya, ada sebagian yang Allah kasih musibah cacat sehingga tidak bisa sujud, tidak bisa ruku, ya. Yang seperti ini fatwa sebagian ulama
tidak boleh dia untuk menjadi imam walaupun dia aqra bi kitabillah, di belakang makmum yang dia sempurna gerakannya. Taib. Nah, di awal Islam Rasulullah SAW beliau terkena musibah jatuh dari kuda, kaki beliau keseleo, kemudian beliau tidak bisa sholat berdiri. Ya, para sahabat sholat di belakang Rasulullah berdiri. Kemudian Rasulullah SAW sedikit menoleh melihat para sahabat sholat berdiri. Ya, berarti tidak ada mimbar di Masjid Nabawi. Kalau ada mimbar di Masjid Nabawi, Rasulullah sedikit menoleh nggak akan kelihatan, yang kelihatan cuma tembok, ya nggak? Ya, tapi kalau seandainya tidak ada mimbar seperti masjid kita ini, ya nggak ada juga meja dars, meja taklim ini, terlihat sedikit, menoleh sedikit untuk suatu keperluan. Sudah kita bahas hukumnya apa? Boleh. Nah, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mereka duduk, salatnya duduk, diberi isyarat salatnya duduk. Idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, kata Rasulullah, andaikan imam salat duduk maka salat duduk pula lah kalian. Tetapi ini mansuh. Seandainya ada uzur imam tidak bisa salat berdiri, tetap makmum salat berdiri. Tadi hadis ketika Rasulullah SAW dipapah untuk salat ke masjid oleh Abbas bin Abdul Muttalib dan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW salat duduk, Abu Bakar As-Siddiq salat di samping Rasulullah SAW berdiri, dan para jamaah di belakang Rasulullah dan di belakang Abu Bakar As-Siddiq pun salatnya berdiri. Dan ini hukum terakhir di dalam Islam. Apabila imam salat duduk, tetap makmum salat berdiri. Dalam hadis Bara ibn Azib, kata beliau, فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ. Apabila Rasulullah SAW mengucapkan Sami Allah liman hamidah dan semua kami pun i'tidal, tidak ada di antara kami yang membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah SAW benar-benar sujud, ya, meletakkan dahinya di atas kening, baru kami sujud. Ini sunnah, ya, di antara sunnah. Apa itu? Betul-betul bergerak itu setelah imam selesai melakukan gerakan salat, dan ini bisa dilakukan sepenuhnya sunnah ini oleh mereka yang di belakang imam atau yang bisa melihat imam. Ya, enggak semua makmum bisa melakukan sunnah ini. Jelas ini, ya? Baik. Karena itu pula seharusnya imam memberi atau mengucapkan takbir intiqal, takbir perpindahan itu di saat betul-betul sedang bergerak berpindah untuk gerakan setelahnya, agar tidak didahului atau berbarengan oleh makmum yang tidak melihat gerakan imam yang berada di belakang. Ya, karena patokan mereka adalah suara imam, beda dengan yang ada di belakang imam, pas dia bisa mengamalkan hadis ini. Imam sudah Allahu Akbar, dia nggak sujud dulu. Mungkin ada di antara makmum di belakang yang sujud. Ya, makmum yang ada di belakang imam, beliau memperhatikan keadaan imam. Imam sudah sujud, baru beliau bergerak untuk sujud. Nggak ada sedikit gerakan pun untuk sujud sebelum benar-benar imam sujud. Jelas ini, ya? Tidak ada gerakan untuk ruku sampai imam betul-betul ruku. Ini sunnah. Baik. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, maksudnya melakukan gerakan salat berbarengan atau mendahului imam. Berbarengan saja dengan imam tidak boleh, apalagi mendahului imam. Nah, ini dia mendahului imam, belum imam bangkit dari i'tidal, masih dalam keadaan ruku, si makmum sudah angkat kepala duluan. Ya, masih imam dalam keadaan sujud, dia sudah angkat kepala untuk duduk di antara dua sujud, atau untuk duduk tasyahud, atau untuk bangkit. Ya, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar.
Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, maksudnya mendahului gerakan imam, akan Allah ubah kepalanya dengan kepala keledai? Ya, musikh. Allah mampu untuk mengubah. Ya, Allah mampu untuk mengubah kepala manusia menjadi kepala hewan. Allah mampu. Ya, bahkan bukan hanya kepala saja, sekujur tubuhnya menjadi tubuh binatang saja Allah mampu. Kapan itu terjadi? Tahu kejadian Allah mengubah manusia menjadi binatang? Yang ada ayatnya, kisah Bani Israel, jazakallahu khair. Ya, orang-orang Bani Israel, mereka yang memancing di hari terlarang, di hari Sabtu, ya, dan mereka yang menentang orang-orang yang beramar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang melakukan larangan, yang memancing dan yang menentang orang yang beramar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dua kelompok inilah yang diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi al-qiradah wal khanazir, menjadi kera-kera dan babi-babi. Allah mampu untuk itu. Baik. Dan kenapa kok kepala keledai bukan kepala binatang yang lain? Karena simbol kedunguan, simbol kebodohan bagi orang Arab adalah keledai. Apabila makmum masbuk, dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku atau dalam keadaan i'tidal atau dalam keadaan sujud, apa yang harus dia lakukan? Nah, kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul, idza sami'tumun nida fa'tuha wa antum tamshun." Apabila kalian mendengar azan terkumandangkan, maka datangilah dalam keadaan kalian berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan tenanglah kalian dalam berjalan. Fama adraktum fasallu, apapun yang kalian dapati dari imam tersebut, salatlah kalian bersama imam tersebut. Ya. Dalam riwayat yang lain, fal yasna' kama yasna' al imam, lakukanlah sesuai dengan gerakan imam pada saat itu. Jadi jangan nunggu dulu. Sebagian kaum muslimin kan yang masbuk melihat imamnya masih di rakaat pertama atau masih di rakaat kedua, dalam keadaan ruku atau dalam keadaan i'tidal, dalam keadaan sujud, dia berdiri dulu nunggu imam apa? Berdiri. Ya, nunggu imam berdiri. Karena dia makmum ini tahu kalau seandainya dia ikut ruku atau ikut, di sebagian pendapat, atau ikut i'tidal, ikut sujud bersama imam tersebut, tidak terhitung rakaat bersama dia. Ya, yang mendapatkan i'tidal bersama imam, yang mendapatkan sujud bersama imam, tentunya dia tidak mendapatkan apa? Rakaat tersebut kan. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan rakaat bersama imam, dia menunggu imam berdiri. Baik. Nah, yang seperti ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan sesuai dengan gerakan imam pada saat itu. Nah, yang apabila makmum mendapatkan ruku bersama imam, dari dua pendapat para ulama, yang rajih adalah dia mendapatkan rakaat bersama imam. Ya, mendapatkan ruku, mendapatkan satu rakaat. Walaupun di sana ada banyak ulama seperti Al-Imamul Bukhari, Asy-Syaikh Muqbil, dan para ulama-ulama lainnya berpegang dengan hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah di rakaatnya, maka dia tidak mendapatkan rakaat walaupun dia mendapatkan rukuk bersama imam. Ini pendapat Asy-Syaikh Muqbil, ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan banyak para ulama lain. Tetapi yang rajih wallahu a'lam, pendapat yang mengatakan mendapatkan ruku, mendapatkan rakaat. Hadis Abu Bakrah, hadis Abi Bakrah, bukan Abu Bakar ya, Abi Bakrah, beliau ruku di pintu masjid sambil berjalan menuju shaf. Mendapatkan Rasulullah dalam keadaan ruku, langsung beliau ruku di pintu masjid dan berjalan menuju shaf dalam keadaan ruku. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan wala ta'ud.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkanmu semangat lagi, kesungguhan lagi, tapi jangan kau ulangi lagi yang seperti tadi. Kalau tidak terhitung rakaat, Rasulullah SAW akan memerintahkan kepada Abu Bakar pada saat itu untuk mengulangi rakaat itu. Ya, tetapi Rasulullah SAW membiarkan Abu Bakar mendapatkan rakaat dengan mendapatkan ruku bersama Rasulullah SAW. Jelas ini insyaallah. Baik. Kemudian di sini ada fatwa dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab, "Idza ji'ta wal imamu raqi'," apabila engkau mendapatkan jamaah dalam keadaan imam ruku', fa wada'ta yadayka 'ala rukbataik, dan engkau langsung letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu, qabla ayyarfa', sebelum imam itu bangkit dari ruku'nya, faqad adrakta, maka engkau sudah mendapatkan rakaat dari imam tersebut. Jelas ini ya? Baik. Kemudian apakah sah imam yang dia belum baligh? Ya, imamnya belum baligh, sah. Hadis Amr ibn Salimah. Amr ibn Salimah, seorang anak yang baru berumur 6 atau 7 tahun, yang dia mengimami orang kampungnya. Karena kampung anak ini menjadi tempat persinggahan para sahabat yang berkunjung ke Madinah. Ya, kampung ini menjadi tempat bersinggah. Dari mana singgah kampung ini dulu, istirahat dulu di kampung ini, baru lanjutkan ke Madinah. Pulang dari Madinah, mereka singgah lagi ke kampung ini, kemudian balik lagi ke kampung mereka. Nah, setiap mereka datang ke kampung tersebut dari Madinah, mereka membawa Al-Quran, mereka membawa hafalan surat-surat, ayat-ayat. Nah, ketika mereka membacanya di kampung tersebut, di tempat persinggahan ini, si anak menyimak terus dan hafal apa yang dibaca oleh orang-orang yang baru dapat surat atau ayat dari Rasulullah SAW. Yang paling banyak hafalannya di kampung tersebut adalah anak ini. Dia yang menjadi imam untuk bapaknya, untuk ibunya, untuk orang-orang kampungnya. Dan itu disetujui oleh Rasulullah SAW, dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Andaikan itu tidak boleh, tentunya akan ada dalil larangan dari Rasulullah SAW. Amr ibn Salimah, ya, Amr ibn Salimah, beliau yang mengimami kaumnya, ya, padahal umurnya baru 6 sampai 7 tahun. Kalau Umar ibn Abi Salamah siapa? Jadi ada Amr ibn Salimah, ada Umar ibn Abi Salamah. Kalau Umar bin Abi Salamah siapa? Anak tiri Rasulullah SAW. Ya, anak tiri Rasulullah SAW, yang kata Rasulullah, "Ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai Umar, ya, ucapkanlah bismillah sebelum makan, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang paling dekat denganmu. Ya, jadi jangan ngambil yang jauh-jauh dulu, atau makan yang paling dekat dengan dia. Baik. Orang yang buta bolehkah menjadi imam? Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam Masjid Nabawi, imamul jamaah di Masjid Nabawi. Ya, dan Ibnu Ummi Maktum buta. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain pergi berjihad. Ya, di sini sah. Imam seorang yang buta sah. Seorang yang sholat sunnah mengimami kaumnya yang sholat wajib, dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal, sah. Bermakmum kepada imam yang sholat sunnah. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, anna Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji' fa ya'umma qaumah. Mu'adz ibn Jabal, beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pulang ke kampungnya, kemudian mengimami kaumnya. Mu'adz ibn Jabal salat Isya fardu yang wajib itu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian beliau mengimami kaumnya, beliau niatkan sunnah. Kaumnya niatannya adalah sholat wajib, Mu'adz niatannya adalah sunnah. Jelas ini insyaallah. Jadi boleh seorang imam yang dia sholat sunnah mengimami kaumnya yang itu sholat wajib. Ya, baik. Kemudian seseorang yang dia melakukan sholat sunnah di belakang orang yang sholat wajib, imamnya sholatnya wajib, makmumnya sholatnya sunnah. Baik. Ketika Rasulullah baru selesai sholat, terlihat ada sahabat yang terlambat, belum sholat. Kata Rasulullah SAW, ala rajulun yatasaddaq ala hadha fayusalli ma'ah. Apakah ada sahabat di antara jamaah yang mau menemani sahabat ini yang tertinggal sholat jamaahnya, ya, bersedekah sehingga sholat bersama sahabat ini yang tertinggal? Nah, jadi yang sholat wajib itu yang belum sholat, ya, yang jadi imam dia yang sholat wajib, yang menjadi makmum dia yang sholat sunnahnya, yang sudah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jelas lagi hadis Yazid ibn Aswad, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mina. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW melihat ada dua orang yang tidak ikut sholat bersama Nabi SAW. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, kenapa kalian gak sholat bersama kami? Qala shalaina fi rihalina ya Rasulullah, kami tadi sudah sholat di jalan ya Rasulullah. Ya. Faqala la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Idza shalla ahadukum fi rahlih, apabila salah seorang di antara kalian sudah sholat di perjalanannya, thumma adrakal imam, kemudian dia mendapatkan imam, walam yusalli falyusalli ma'ah fa innaha lahu nafilah, kemudian dia mendapatkan jamaah, maka sholatlah bersama jamaah tersebut, untuk dia sunnah. Ya, misalnya kita sudah sholat di perjalanan Jakarta Bandung misalnya, diperkirakan bakal telat nih, nyampe Bandung jam 3:30, sudah masuk waktu asar, kita sudah jamak qashar di Bekasi misalnya, ya, ternyata nyampe di Bandung jam 3, terkumandangkan adzan asar, 10 menit kemudian terkumandangkan adzan asar, ya, boleh kita untuk sholat lagi di masjid, ya, niatan kita adalah sunnah di belakang imam yang itu sholatnya wajib. Jelas ini ya? Baik. Kemudian imamatul musafir bil muqim, seorang musafir mengimami orang yang muqim, sah. Seorang musafir mengimami jamaah yang itu muqim. Shalla Umar bi ahli Makkah zuhra, Umar bin Khattab mengimami penduduk Makkah sholat zuhur. Fasallama fi raka'atain, Umar bin Khattab salam di rakaat kedua, karena beliau safar, karena beliau tinggal di Madinah. Asalnya betul beliau orang Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, Mekah sudah bukan kampung halaman beliau lagi, ya, dan tidak boleh yang sudah pernah hijrah ke Madinah dari Mekah untuk kembali tinggal di Mekah. Ya, itu diantara hukum hijrah, tidak boleh kembali ke tempat di mana dia hijrah. Nah, kata Umar bin Khattab, atimmu salatakum ya ahla Makkah fa inna qaumus safar. Sempurnakan salat kalian wahai penduduk Makkah, sesungguhnya kami sedang safar. Kami sedang safar, makanya kami salat 2 rakaat. Kalian enggak safar, sempurnakan salat kalian zuhur 4 rakaat. Ya. Baik, boleh seperti itu. Ini kalau seandainya tidak akan ada fitnah. Ya, kalau seandainya ada fitnah, oh ya nah, jadi sholat 2 rakaat zuhur teh, asar jadi 2 rakaat, fitnah. Ya, dan orang belum tahu yang seperti ini, jangan dilakukan. Bahkan disarankan agar imam tersebut untuk melakukan zuhur 4 rakaat, walau sekalipun dia apa? Musafir. Karena sebagian menginginkan, misalnya ada daurah nih syekh misalnya, ingin syekh tersebut yang menjadi imam sholat zuhur atau sholat asar, ya, maka baiknya syekh tersebut tetap sholatnya apa? 4 rakaat zuhur. Kalau 2 rakaat
akan terjadi fitnah. Kemudian seorang musafir bermakmum kepada yang mukim. Tadi apa? Yang mukim bermakmum kepada musafir. Baik. Musafir 2 rakaat, makmum tetap 4 rakaat. Ya, bukan artinya mukim mengikuti sholat musafir jadi 2 rakaat juga, enggak, tetap makmum 4 rakaat. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala untuk athar tadi, perbuatan Umar bin Khattab, hadza fi hukmil marfu', lianna Umar radhiyallahu taala anhu fa'ala dzalika fi 'adadin kabirin minas sahabah. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu seakan-akan marfu' hukumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Umar melakukan yang demikian di hadapan banyak para sahabat. Terlebih lagi memang ada riwayat seperti ini dari Rasulullah SAW walaupun itu dhaif, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi sekarang hukum seorang musafir yang dia sholat di belakang imam yang mukim, apa yang harus dilakukan? Kata Musa ibn Salamah al-Hudhali qala sa'altu Ibn Abbas kaifa usalli idza kuntu bi Makkah idza lam usalli ma'al imam faqala rak'atain sunnata Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana aku sholat apabila aku sedang di Makkah, ya, dan aku tidak sholat bersama imam. Kata Abdullah bin Abbas, sholatlah 2 rakaat, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Mijlaz bertanya kepada Abdullah ibn Umar bin Khattab, al-musafir yudrik rak'atain min salatil qaum, ya'ni al-muqimin, atujzihi rak'atan aw yusalli bi salatihim. Seorang musafir dia mendapatkan salat berjamaah 2 rakaat yang imamnya mukim. Si musafir ini masbuk hanya mendapatkan 2 rakaat bersama imam. Ya, misalnya dia sholat duhur, asar atau isya. Pas di rakaat ketiga dia masuk. Jadi musafir dapat sholat 2 rakaat di belakang imam yang mukim. Sholatnya 4 rakaat. Atujzihi rak'atan, apakah cukup 2 rakaat tersebut bagi si musafir? Karena memang asal sholat musafir itu qasar, boleh kan 2 rakaat. Au yusalli bi salatihim, atau wajib dia sholat mengikuti imam sholatnya. Qala fadhahika wa qala yusalli bi salatihim. Tertawa Abdullah ibn Umar dan berkata, dia harus sholat dengan sholatnya imam. Si musafir harus sholat dengan sholatnya imam. 4 rakaat, sempurnakan 2 rakaat lagi. Baik. Abdullah ibn Abbas ditanya, ma balul musafir yusalli rak'atain halal infirad wa arba'an idza tamma bimuqim. Kenapa sih musafir kalau dia sholat sendirian 2 rakaat, kalau dia bermakmum kepada imam yang mukim jadi 4 rakaat? Kata Abdullah ibn Abbas, itulah sunnah Nabi SAW. Jelas ini insyaallah ya? Baik. Di mana posisi imam andaikan makmum sendirian? Jelas apabila makmum lebih dari 1 orang, maka imam berada di depan mereka berdua. Tapi apabila makmum hanya 1 orang, maka posisi imam di sebelah kiri makmum dan sejajar dengan imam. Ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memindahkan Abdullah ibn Abbas ke sebelah kanan beliau. Jadi posisi imam sebelah kiri. Posisi imam sebelah kiri. Bagaimana andaikan makmumnya perempuan 1 orang, dia tepat di belakang imam, ya, tepat di belakang imam, seperti dilakukan oleh Ummu Sulaim. Beliau salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Anas bin Malik. Ya, beliau salat sendirian. Sedangkan laki-laki tidak boleh salat di belakang shaf sendirian. Ya, datang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang wanita apabila mengimami jamaah wanita, maka dia berdiri di shaf paling depan sejajar dengan makmum yang lain. Ya, dia tidak berdiri di depan para jamaah
makmumin, tetapi berada di tengah-tengah, ya, di shaf yang paling depan, berada di tengah-tengah jamaah. Hadis Ra'ithah Al-Hanifiyah anna Aisyah radhiyallahu taala anha ammat niswatan fil maktubah. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha mengimami para wanita salat 5 waktu, fa ammathunna bainahunna wasata. Ya, Aisyah mengimami mereka di tengah. Tidak boleh seorang wanita mengimami laki-laki. Tidak boleh seseorang yang dia tidak bisa membaca Al-Quran untuk menjadi imam, ya, kecuali makmumnya pun seperti si imam ini juga. Maka dicari yang paling baik, yang nggak bisa membedakan mana huruf sin, mana huruf shin, nggak bisa membedakan mana yang idgham, mana yang tidak, mengganti huruf dengan huruf yang lain, ya, sudah parah banget, itu nggak boleh sholat di belakangnya. Baik. Apa hukum sholat di belakang imam yang sudah sampai kebid'ahannya sampai tingkatan kufur, sampai tingkatan syirik? Ya, tidak sah sholat di belakang imam yang kebid'ahannya sudah sampai tingkatan syirik atau kufur. Ya. Sedangkan sholat di belakang ahli bid'ah yang tidak sampai tingkatan syirik atau kufur, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau membuat bab di sahihnya, bab imamatil maftun wal mubtadi', bab berimam kepada al-maftun, orang yang terkena fitnah, wal mubtadi' atau seorang mubtadi'. Wa qala Al-Hasan salli wa alaihi bid'atuh, salatlah di belakangnya dan dia yang menanggung dosa bid'ahnya. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah, boleh atau sah salat di belakang imam yang dia itu mubtadi', selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Karena bid'ah ada yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Selama bid'ahnya tersebut tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, maka tetap sah untuk sholat di belakang imam tersebut. Nah, setelah selesai sholat, imam boleh menghadap ke kanan atau dia menghadap ke kiri. Berkata Abdullah bin Mas'ud, la yaj'al ahadukum li syaitani syai'an min salatihi yara anna haqqan alaihi alla yansarif illa an yaminih, laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yansarifu an yasarihi. Jangan sampai setan mengambil bagian dalam salat kalian, dia melihat wajib untuk imam itu menghadap ke kanan. Imam menghadap ke kanan. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering juga beliau menghadap ke kiri. Taib. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan disebutkan oleh Anas bin Malik, aktsar ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarif an yaminihi. Paling sering aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, setelah selesai salat beliau duduknya menghadap ke kanan. Jadi lakukan kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kemudian tidak ada letak imam itu berada lebih tinggi daripada makmum. Kalau dia beralasan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar, itu pun sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, dan agar dipelajari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, oleh para jamaah pada saat itu, ya. Nah, Rasulullah SAW ayakumal imamu fawqa syai' wan nas khalfah, yakni asfala min. Rasulullah SAW melarang untuk imam berdiri lebih tinggi daripada makmum yang lebih rendah daripada dia posisinya. Kan sebagian di mimbar imam itu ditinggikan, yang seperti ini dilarang. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dan dihasankan hadisnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Disunahkan untuk imam agar tidak langsung berdiri setelah selesai sholat, tetapi tunggu dulu, terlebih ketika ada jamaah wanita, agar jamaah wanita pulang terlebih dahulu daripada jamaah laki-laki. Nah, ini diantara hikmahnya juga. Kemudian boleh bagi imam untuk menggantikan posisinya apabila ada udzur, ya, pada saat itu dia sakit atau dia mau buang air yang dia harus membatalkan sholatnya, maka dia tarik, ya, dengan tangannya orang
yang berada di belakang dia untuk maju ke posisi imam. Dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditusuk oleh Fairuz Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, beliau menarik tangan Abdurrahman ibn Auf dan diberdirikan di tempat beliau salat. Tapi bagi imam untuk mengingatkan para makmum, meluruskan shaf, merapatkan shaf, tidak boleh tidak lurus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum." Sekarang kita baca lafaz-lafaz yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para jamaah sebelum salat. Nah, yang pertama adalah istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Ya, luruskan, jangan kalian berselisih, acak-acakan, maka akan berselisihlah hati kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berkata, "La tusawwunna sufufakum aw la yakhlifannallahu baina qulubikum." Benar-benar kalian luruskan shaf kalian atau Allah akan memperselisihkan hati kalian. Ya, salatnya sudah di masjid, sudah berjamaah, bisa aja dia terkena dosa besar kalau sengaja dia tidak meluruskan shaf. Jelas ini? Karena memperselisihkan hati ini diantara ancaman untuk dosa besar. Ya, baik. Kata Rasulullah SAW, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamami shalah." Luruskan shaf kalian karena lurusnya shaf termasuk dari kesempurnaan salat. Baik. Kemudian disampaikan pula oleh imam, "Man wasala shaffan wasalahu Allah wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah." Siapa yang menyambung shaf, maka dia akan disambung oleh Allah rezekinya, berkahnya. Dan siapa yang memutus shaf, maka Allah pun akan memutusnya. Dan qadarullah, saat ini kita tidak bisa untuk merapatkan shaf. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan udzur kepada kita. Mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.